Haleluya, puji Bapa Yahweh, kita sudah sampai di dalam 2 Samuel ya, pasal ke-6, kita lanjutkan nanti ke pasal ke-7 dan seterusnya. Nah, kita sudah melihat Daud belajar dari kesalahan ya. Dan dia mau merendahkan hati dan mau memperbaiki kesalahannya ya. Dan kita melihat ini memang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya supaya kita mempraktekkan dalam hidup. Dia tahu persis ya. Dia salah, dia kan ini termasuk orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh. Ya, dia merasakan pembelaan Bapa Yahweh yang sangat luar biasa sejak dia masih seorang gembala domba. Dia merasakan bagaimana roh Bapa Yahweh menolong dia ketika dia menghadapi Goliat, dan tanpa sadar atau tidak dia sadari, dia sejak sebagai gembala dia sedang dalam proses pelatihan oleh Tuhan ya. Kan firman Tuhan jelas katakan ketika dia menjadi seorang gembala, jelas dikatakan dia membunuh singa, dia membunuh beruang, dia membunuh binatang-binatang buas. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari proses melatih dia untuk dia menghadapi Goliat. Bisa ditangkap maksudnya ya. Kan dia nggak sadar itu. Dia berkelahi sama singa, dia berkelahi sama si beruang. Dia tidak sadar dia sedang dilatih Tuhan untuk melawan Goliat. Ya. Artinya kita pun di dalam kehidupan ini kita sedang dilatih. Ya. Kenapa? Ingat, kita ini nanti akan maju bersama Yeshua Masiah berperang melawan setan ya. Nanti saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal 19, Yeshua bersama dengan bala tentara, termasuk kita orang-orang kudus ya. Dan maju berperang bersama dia lawan setan dengan pengikut-pengikutnya. Karena itu dia sedang mempersiapkan kita ya. Dan dia tidak mau ada musuh dalam selimut. Karena itu dia katakan, pada awalnya kan yang kita tahu, dia memanggil, dia memilih. Ya kan? Tetapi pada akhirnya dia singkapkan lagi, dia juga cari yang setia. Dia cari yang setia. Nah kita dilatih. Ya, kita sudah dipanggil, kita dipilih, menerima pembukaan rahasia firman. Tapi apakah kita setia? Setia itu pembentukan ya. Artinya kita membiarkan Roh Kudus membimbing kita untuk kita bisa melakukan apa yang Dia firmankan. Itu kesetiaan. Walaupun seringkali itu bertentangan dengan kedagingan kita. Kan saudara kan kita seringkali berhadapan dengan daging kita kan. Waduh, ini enak nih. Kalau namanya enak udah kadang-kadang lupa kan. Ya, kalau atau ada yang yang sedikit miring-miring, nggak apa-apa lah, kan cuma sedikit-sedikit nggak apa-apa. Contoh yang gampang saudara kita tangkap ya. Pokoknya kan ada makanan ini, ya, semua makanan enak kan, ya. Tapi ini makanan ini semua berdasarkan medis, nggak boleh, ya kan. Tapi ya ada nasihat, nggak apa-apa lah kalau sedikit aja nggak apa-apa. Sering terjadi seperti itu kan. Kita harus lihat arti rohaninya. Karena nggak apa-apa lah, kan bohong juga. Ini buat kebaikan, Tuhan tahu kok. Ya enak aja kan. Padahal yang namanya bohong kecil, bohong besar dalam pandangan Tuhan ya judulnya bohong. Ya kan? Kan ada tertulis jangan berbohong. Jadi Tuhan tidak melihat bohong kecil, bohong besar. Judulnya bohong. Kalau namanya bohong ya itu
berarti cacat. Nah, kita diajar oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat pengalaman-pengalaman melatih saudara dan saya. Ya, ini kan Daud karena pengalaman kan dia, oh ini kok kenapa sih Usa ini mati? Berarti ada sesuatu yang salah. Dia berdiam diri kan, selama 3 bulan dia berdiam diri. Karena saya percaya dia menyelidiki firman. Sehingga di dalam kitab ini 1 Tawari 15 itu apa namanya similar atau sama dengan kitab 2 Samuel tadi ya. Kita lihat aja 1 Tawari 15 ayat ke-12 mulai ya sampai ayat 13 kita baca. Ya. 1 Tawarikh 15 ayat ke 12-13. Dan berkata kepada mereka, kamulah para kepala leluhur orang Lewi, sucikanlah dirimu, kamu dan saudara-saudaramu. Maka kamu akan mengangkut tabut Elohim Yisrael, tabut Yahweh Elohim Yisrael ke tempat yang telah aku siapkan untuk itu. Sebab perhatikan, kamu tidak mengerjakannya sebagaimana yang terdahulu. Maka Yahweh Elohim kita menerobos melawan kita. Karena kita tidak mencari dia sesuai dengan ketetapan. Jadi selama 3 bulan dia berdiam diri. Dia lihat, dia pasti dia kan sama imam itu dekat. Imam-imam dia pasti berdiskusi. Imam-imam ini pasti membuka. Karena berdasarkan kitab Ulangan pasal 17 ayat 18 dan seterusnya. Kalau seseorang menjadi raja Yisrael, maka dia harus menyalin kitab Torah. Dia harus tulis sendiri, menyalin apa yang ada di dalam kitab Torah. Itu harus dia tulis. Sehingga dengan demikian dia akan mengerti isi Torah. Dan saya percaya di dalam kurun waktu 3 bulan setelah kejadian, dia belajar kan, dia pasti nanya sama imam-imam apa yang salah. Nah, di sini kita melihat dia berkata kan, kamu itu leluhur orang Lewi, imam-imam. Dikatakan di sini ya, karena kita tidak melakukan tidak sesuai dengan yang Tuhan tetapkan. Dalam terjemahan saya ya. Karena kita tidak melakukan, memindahkan atau menangani tabut sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, maka Tuhan menyambar kita. Dalam arti kata membunuh si Usa. Nah itu dia simak baik-baik. Sehingga dari pelajaran yang berharga, dia mau merendahkan diri, mencari harusnya gimana sih? Ya. Dan dari situ kita melihat dia berubah. Orang Lewi lah yang harus menangani tabernakel. Orang Lewi lah yang harus menguduskan diri sebelum dia terlibat dalam pekerjaan tabernakel. Dan itu memang terjadi. Sehingga dengan belajar untuk mengikuti apa yang tertulis, maka mereka terhindar dari kematian yang bisa terjadi kepada Usa. Ya, kalau dia ngotot mau pindahkan lagi tanpa mengikuti aturan Tuhan, pasti banyak yang mati. Ya, nah di sini dia belajar untuk mengikuti. Dan karena dia belajar mau mengikuti, mau mentaati, maka maut lari. Nah kita belajar dari sini. Ya, saya berulang kali katakan kepada saudara, Tuhan itu setia kepada firman. Bukan setia sama orang ya. Tidak. Saya bisa buktikan Musa itu apa kurangnya. Tetapi ketika dia melanggar nggak boleh masuk ke tanah Kanaan. Nggak bisa. Ya. Nah itu kita harus menjadi patokan. Bahwa Tuhan itu memang setia kepada firman-Nya. Ya. Nah kita belajar dari situ. Nah kita rajin ibadah, rajin ini. Ya, apakah kita dikenal sama Tuhan? Kan tadi firman tadi kan katakan, ya. Itu harus jadi pertanyaannya. Karena orang yang dikenal Tuhan,
adalah orang yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia itu bagaimana? Orang yang taat sama perintahnya. Taat perintah yang mana? Ya semua perintah. Salah satunya ya, selidikilah. Ya, meditasikanlah firman Tuhan siang dan malam. Kenapa? Supaya jangan salah. Supaya jangan salah. Oh, kalau kita tidak selidiki, main praktek itu aja, salah. Salah. Kalau salah apa? Buat Tuhan salah ya mati, itu aja kan. Tuhan kan gak mau kita mati konyol. Karena itu dia kasih petunjuknya. Ya, kalau ada alat-alat baru, alat-alat listrik kan, kalau kita belum tahu cara menghandlenya, main tancap aja ke sumber listrik, kita main on aja, tahu-tahu kebakar, rugi kan? Ya kalau nyamber kita ya mati, nggak ada ampun. Demikian juga kita kalau kita mau belajar firman, ya. Nah, untuk belajar kan harus beri waktu kan. Betul. Waktu ini yang kelihatannya sulit untuk diberikan kepada Tuhan oleh anak-anak Tuhan. Ya. Kan kerja memang bagus. Karena itu perintah Tuhan ya, kerja. Bahkan ada tertulis jangan kasih makan orang yang gak kerja. Kerja. Ya kerja. Ya kerja kan macam-macam. Kita kan masih masing-masing punya bagian-bagian. Ya. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, mungkin kerja di entah dagang, entah kerja kantor, ya macam-macam. Ada kerjaan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai perintah Tuhan. Ya. Habis kerja apa? Ada istirahat kan? Kenapa? Capek. Banyak orang yang nggak ngerti ya. Khususnya orang kerja. Ya saya kerja banyak di laut sih ya, banyak kerja di luar situ. Kalau kerja-kerja yang 12 jam gitu, saya kan kerja biasanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ya, biasanya jam 5 itu catering udah buka. Ya, antara jam 5 sampai jam 6 kita makan. Jam 6 tank udah harus di tempat kerjaan. Ntar 3 jam kemudian kasih coffee break. Ya, seberapa jam istirahat, kerja lagi, 3 jam kemudian makan siang. Kemudian break lagi jam 3. Ya, coffee time. Terus setelah itu break lagi makan malam setelah jam 6 sore. Apa tujuannya itu? Apa tujuannya ada break-break itu? Ada istirahat. Ada grafik ya. Orang kalau pagi kerja itu kapasitas kerjanya, mutu kerjanya semakin lama semakin turun gini. Umpamanya dia jam 6 kerja nih, mungkin 100% ya. Makin lama makin turun, bisa ditangkap. Atau perusahaan itu maunya datar, bisa ditangkap. Kalau bisa 100% ya 100% terus. Tetapi secara logika dan kenyataan itu nggak bisa. Karena itu orang bekerja mungkin dari jam 6 ya. Kalau dia kerja sampai jam 12 kelamaan, ini makin turun dia. Makanya sekitar 3 jam berdasarkan perhitungan-perhitungan mereka ya. Mulai 3 jam udah mulai kendor kan. Mungkin udah tinggal 70%. Untuk bisa ditingkatkan lagi dikasih break. Kasih break supaya naik, bisa ditangkap. Supaya naik, tetapi nggak mungkin 100% lagi, yang mungkin 95%. Udah 95%, udah kerja lagi, ya turun lagi. Tadi ya mungkin 70, di sini udah 60%. Ditembak lagi, kasih makan lagi, kasih istirahat lagi, supaya naik lagi. Tetapi nggak bakal mungkin 100%, 90%, ya mungkin di sana 80%. Tapi dalam pandangan perusahaan itu ya manusiawi. Ya. Di sini juga dalam hidup kita secara jasmani, secara rohani ya. Ya, kita juga harus ada waktu untuk Tuhan. Semakin lama kita tidak mau bergaul dengan Tuhan, ya otomatis
akan anjlok begini. Saya tangkap. Karena itu paling sedikit seminggu sekali blok dipompa lagi. Ya, pompa lagi kan. Tapi ya pompanya kan nggak bisa persis seperti gitu lagi. Ya, makin lama makin turun. Nah, selama waktu ini dalam kita kan ketemunya seminggu sekali. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa menghimbau. Ayo isi setiap hari, ya, baca firman, ya, tanya Tuhan apa sih artinya. Itu tadi yang dihotbahkan benar nggak gitu kan? Harus dicek. Karena saya sendiri juga ngecek lagi. Ya kita harus cek, ya supaya jangan apa yang walaupun saya sudah berdoa Tuhan, jangan ada yang salah, jangan saya mencuri kemuliaan Tuhan, dan Tuhan juga tidak mempermalukan saya. Apalagi ini kan sampai kemana-mana kan. Kalau saya salah kan saya mempermalukan diri saya sendiri. Tetapi kalau itu berdasarkan firman Tuhan, walaupun banyak orang yang menolak, saya nggak peduli karena ada tertulis. Nah itu ada kekuatan daripada Roh Kudus untuk kita bisa berani menyatakan kebenaran itu seperti ini. Nah itu hanya bisa dapat terjadi kalau kita ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, pasti binasa, pasti kalah. Karena itu kita butuh Roh Kudus. Karena itu saya hanya bisa mengimbau setiap saat berkomunikasilah dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus artinya juga dengan firman. Ada firman Tuhan bilang begini, ya coba praktekkan. Karena ingat ya, seperti yang sering kali saya katakan, Tuhan setia kepada firman. Jadi ketika kita menghadapi masalah, firman Tuhan katakan mengucap syukur. Itu sulit. Secara daging sulit, aduh enak aja itu gembala ngomong, bukan kata gembala, ada tertulis. Kalau tertulis seperti itu, kita belajar praktekkan. Tuhan terima kasih, permasalahan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ada tertulis pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, itu tidak akan melebihi kekuatanku. Ya. Bahkan ketika Tuhan izinkan terjadi, Tuhan, kita lihat aja dalam 1 Korintus 10 ya, ayat ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Ini terjemahannya beda ya dengan terjemahan tebalan sebelumnya. Dan Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya, bersama pencobaan itu, Dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Kalau saudara perhatikan ayat ini baik-baik, ya, ada pencobaan atau Tuhan izinkan pencobaan. Sebenarnya Tuhan sedang melatih saudara dan saya. Ingat, saya ditangkap maksudnya. Kenapa saya katakan dilatih? Loh Tuhan sudah kasih jalan. Ada pencobaan, Tuhan sudah kasih jalan. Dan Tuhan tidak akan mengizinkan setan mencobai kita lebih dari kemampuan kita. Hanya yang menjadi masalah, jalan itu seringkali kita nggak lihat. Kenapa nggak lihat? Karena kita tidak melakukan apa yang tertulis. Karena yang tertulis berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan yang akan membimbing kita untuk kita mendapatkan jalan keluar yang memang sudah Tuhan siapkan. Bisa ditangkap? Ya, ini sebenarnya rahasia yang luar biasa ya. Rahasia yang luar biasa yang seringkali anak-anak Tuhan tidak menyadari. Karena tidak mau mengucap syukur, maka jalan itu nggak kelihatan. Padahal jalan itu sudah Tuhan siapkan. Kan ini janjinya. Bukan saya yang katakan ya, Tuhan sudah siapkan. Kalau ada pencobaan, apapun bentuknya, tidak akan melampaui kekuatan kita. Kalau Tuhan izinkan, sudah ada jalan. Hanya seringkali anak Tuhan tidak melihat jalannya karena ditutupi, tidak mau mengucap syukur. Tetapi kalau kita belajar, Tuhan terima kasih, saya percaya dan saya imani. Doakan aja seperti ini. Firman-Mu berkata 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Omong sama Tuhan. Ini
ini firman-Mu Tuhan. Kata firman-Mu seperti ini, saya belajar untuk mengikutinya dan saya percaya Tuhan sudah siapkan jalan. Tapi kalau kita cuma ngeluh terus, ya bablas. Karena itu kemauan setan. Tapi ketika kita mengucap syukur, saya mengimani. Tangan Tuhan, Yesaya 59 ayat 1-2. Tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar doa kita. Hanya masalahnya yaitu, ya tergantung kita semua. Tergantung kita. Bukan lagi tergantung Tuhan ya. Tuhan kan sudah kasih jalan. Tapi karena kita tidak melihat jalan. Kenapa kita tidak melihat jalan? Karena kita nggak melakukan firman. Tetapi kalau kita melakukan firman, kita lihat jalannya. Sehingga di dalam kitab Amsal 31, kalau saudara baca ayat 10-31, seorang istri yang bijaksana, dia tertawa tentang masa depan. Kenapa dia tertawa tentang masa depan? Karena dia percaya Tuhan menyertai. Berbicara wanita atau istri di sini, berbicara juga gereja, berbicara saudara dan saya. Tertawa tentang masa depan artinya dia yakin masa depannya ada jaminan. Bukan dia yang jamin, Tuhan yang jamin. Kenapa dia jamin? Karena kita mau melakukan firman. Tuhan tidak punya rencana untuk mencelakai anak-anaknya. Tuhan tidak punya rencana untuk membuat anak-anaknya miskin. Tidak ada. Kita harus ingat ya, dunia ini diciptakan Tuhan dengan segala isinya untuk manusia. Saya tangkap ya. Jadi setelah semua siap, baru manusia diciptakan. Nah, kita harus ingat, itu diciptakan untuk siapa? Untuk kita. Tetapi karena dosa inilah yang menjadi penghalang kita menikmati semua yang sudah Tuhan siapkan. Tetapi dengan kita belajar, ya, apapun yang saudara dan saya hadapi, Tuhan mampukan saya mengucap syukur. Ya, kita bisa mampu karena ada Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita dan mengingatkan kita. Ingat, Roh Kudus itu untuk mengajar kita dan mengingatkan semua yang sudah Dia firman. Sehingga Roh Kudus ingatkan, ada tertulis mengucap syukur. Ketika engkau mengucap syukur, matamu terbuka, mata kita terbuka. Ada jalan, ya ikutin aja jalan itu. Dengan berkata Tuhan bimbing aku, sehingga aku mengikuti jalanmu. Kalau jalan Tuhan, memang kadang-kadang ya namanya jalan Tuhan, jalan setapak. Buat daging itu mungkin menyakitkan. Tetapi akhirnya menuju kepada sukacita. Ya, haleluya.